lembar. Ayo ikut berbahas, ayo ungkapkan saja harta yang belum engkau ungkapkan. Halo kawan pajak semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Berjumpa lagi bersama kami di BTS, Bincang Tech Seru. Podcast ini adalah podcast dari KPP Pratama Medan Betisa, dan ini adalah sebagai media edukasi untuk kawan pajak semua, di mana di sini kita akan membahas mengenai perpajakan seputar informasi terbaru mengenai perpajakan. Pada episode kali ini kita akan menamainya sebagai Bersinar bersama Nata, Anju, dan Tiar. Selamat pagi Bang Abang. Selamat pagi Nata, selamat pagi Anju. Oke. Jadi kedua ini adalah narasumber kita. Yang pertama kita kenali dulu. Ada Bang Tiar sebagai asisten penyuluh di KPP Pratama Medan Betisa. Selamat pagi, salam satu bang. Dan yang kedua yang paling spesial adalah penyuluh dari KPP Pratama Medan Barat adalah Bang Anju. Selamat pagi Bang Anju. Selamat pagi Nata, tapi yang penting bukan martabak spesial ya. Jadi kita mau nanya nih sebelum kita mulai, gimana nih kabarnya abang-abang? Wah, pagi ini luar biasa, luar biasa. Apalagi semakin dekat program pengungkapan sukarela nih. Nah ini yang mau kita bahas hari ini ya, gitu ya. Jadi kita akan bahas Pasti sesuatu gitu ya. yang udah nggak asing lagi tentunya ya Bang. Sesuatu yang bentar lagi akan berakhir masanya. Apalagi kalau bukan Voluntary Disclosure Program pengungkapan sukarela. Nih, sebelum kita bahas lebih mengenai PPS ini, boleh dong dikasih tahu apa sebenarnya PPS itu? Pura-pura sayangkah atau pria-pria setiakah? Setia. Boleh dong dijawab Bang. Menurut sederhananya sebenarnya PPS itu adalah bukan pengganti teks amnesti, tapi salah satu program pengungkapan sukarela yang dikeluarkan oleh pemerintah menurut undang-undang yang sudah salah satu klaster di Undang-Undang HPP, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ada salah satu klasternya itu adalah tentang PPS dan sudah dikeluarkan peraturan juga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196. Nah, di situ menyebutkan adalah apabila terdapat harta yang kurang dilaporkan dari peserta teks amnesti di tahun 2016-2017. Jadi itu adalah gambaran singkat mengenai program pengungkapan sukarela. Jadi ini adalah salah satu klaster di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya Bang. Benar. Undang-Undang Nomor 7 yang diterbitkan di tahun 2021 kemarin. Yang melatar belakangi program pengungkapan sukarela ini apa gitu? Jadi latar belakangnya itu memang masih banyak harta yang belum diungkapkan oleh wajib pajak yang ada di Indonesia. Jadi semasa program tax amnesty atau pengampunan pajak, DJP memiliki data atas izin Menteri Keuangan. Jadi masih banyak harta yang belum diungkapkan ke dalam SPT tahunan setiap wajib pajak. Iya, tentunya kan Gitu datanya ya. itu kan luas ya. Jadi kita DJP itu juga memiliki big data namanya. Nah, jadi tentunya datanya itu bermacam-macam ya. Betul, Seperti apa data IOI ya, data ILAP. Lebih kurang kayak gitu deh. Dari perbankan. Dari perbankan dan dari pihak luar. Nah, kita udah kerjasama dengan pihak luar terkait bukan data ini. Jadi di samping kita mempunyai data dari internal, kita mempunyai data dari eksternal juga. Nah, itu kalau dari internal ya seperti inilah gampangnya itu Badan Pertanahan Nasional atau Samsat, nah, ataupun dari LPJK, Lembaga Penyedia Jasa Korupsi. Nah, itu kan kita bisa tahu nanti informasi-informasi yang akan diberikan oleh pihak-pihak internal tersebut. Oke, itu dia latar belakang dari PPS ini. Jadi kalau misalnya nih ada kawan pajak yang mau ikut, kira-kira manfaatnya ada nggak sih Bang buat kawan pajak yang ikut PPS ini? Ya, saya coba jelaskan. Manfaatnya tentu ada. Setiap program pemerintah dibuat itu pasti memiliki manfaat. Yang pertama, pastinya tidak akan dikenakan sanksi. Ya. Ya,
ada sanksi yang berat sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak, itu ada tambahan 200% ya. Oh iya, Itu tentunya juga ada ini itu kok sanksinya tax amnesty itu kan ada beberapa lapis ya. Itu yang pertama berapa persen itu tarifnya? yang kalau badan itu 25%, orang pribadi 30%, Ya. dan untuk yang BPT UMKM tertentu. ya BPT tertentu ya 12,5%, Ya. plus ditambah 200%. Nah, itu luar biasa itunya tuh sanksinya. Ya. Dan tentunya manfaatnya juga ada dong ya. Manfaatnya. Ada sanksi, ada manfaat. Manfaatnya tidak akan dijadikan bahan penyidikan atau Penyidikan. penyelidikan dalam bidang perpajakan Ya. atas harta tersebut. Jadi data itu dikip ya. Betul. Kita tidak akan mempublish data tersebut ya. Jadi ngomong-ngomong tentang saksi tadi tuh Bang, yang katanya ditambah 200% itu, kalau dihitung-hitung ternyata jadi 90% nggak sih Bang? Betul. Kita anggap aja misalnya ada hartanya 1 miliar nih, dan ternyata dia orang pribadi. 1 miliar itu akan dikenakan 30% sebagai tarif orang pribadi, yaitu 300 juta berarti. 300 juta. Setelah itu 300 jutanya kita kali dengan 200%. Betul. Dan total seluruhnya adalah 900 juta. Sehingga disebut sanksi yang akan dikenakan adalah 90%, jauh lebih besar ya Bang daripada dia mengikuti program pengungkapan sukarela ini tentunya. Iya, benar sekali. Nah, tentunya di samping tadi kita belum ngobrol ya soal dia kan di PPS itu kan ada 2 kebijakan itu kan. Betul. 2 kebijakan artinya ada membedakan antara kebijakan 1 dan kebijakan 2. Oke Bang, saya tanya dulu. Oh, jadi kita nggak boleh spoiler dulu lah, ya. Boleh. Spoiler dulu ya. Tadi itu kan udah banyak tentang apa sih latar belakang PPS, apa sanksi kalau kita nggak ikut PPS, dan tadi juga udah dijelasin ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Iya. Nih, kita sekalian mau tanya, apa sih perbedaan dari 2 kebijakan itu, dan apa-apa aja peserta yang dapat mengikutinya, dari segi tarifnya juga berapa perbedaannya? Boleh dong dijelasin Bang mengenai kebijakan 1 dan juga kebijakan 2 ini. Ya, kalau kebijakan 1 itu tadi seperti penjelasan kita yang pertama, itu adalah peserta tax amnesty. Nah, baik wajib pajak badan dan OP. Nah, tentunya di situ yang bisa dideklar oleh dia datanya itu adalah sama seperti tax amnesty dari tahun 1985 sampai dengan 2015. Nah, pun di situ juga terdapat tarif-tarifnya. Tarifnya itu adalah Ya, kebijakan 1 tarifnya paling kecil 6%. 6% Setelah itu ada 8% dan 11%. dan 11% yang paling tinggi. Nih, abang-abang mau tanya nih, gimana dengan wajib pajak orang pribadi yang baru saja terdaftar di tahun 2022 ini? Boleh nggak sih untuk ikut PPS ini? Gimana nih Bang? Boleh dong ya. Boleh, Punya kasus nggak di Medan Barat? DJP nggak melarang wajib pajak yang mau ikut PPS walaupun hartanya di luar aturan yang ada di dalam PPS. DJP tidak melarang, boleh diikutkan, tapi memang karena sistem sudah mengunci ya, kebijakan kedua itu harta dari 2016 sampai 2020, jadi mau nggak mau harta yang diperoleh wajib pajak tersebut yang baru diperolehnya, walaupun di luar tahun tersebut, di luar tahun yang sesuai program PPS, Tetap sistem harus menginput tahun dari 2016 sampai 2020 sehingga wajib pajak tersebut secara aturannya memperoleh manfaat. ada manfaat berarti kalaupun dia terdaftar di 2021-2022 bisa lah ya, yang penting Boleh. apa yang ikutkan sama dia tuh harta perolehannya ya. Benar. Misalnya dia perolehan 2016-2020 berarti masuk kebijakan 2. Iya. Iya. Karena kita belum pernah case kayak gitu ya. Karena kebanyakan case-case kita tuh kan yang sudah sesuai perolehan hartanya. Nah, kadang-kadang kita kan perlu lah tahu case dari Medan Barat ya kan. Yang pasti kalau menurut saya wajib pajak yang ingin ikut PPS segera datang ke KPP, nanti akan dibantu proses penginputan sampai selesai. Yang penting siapkan dokumen-dokumennya. Dokumen dan yang paling penting dananya disiapkan untuk disetor ke dalam kas negara. Siap. Yang paling penting dananya harus Dananya ada ya. harus ada.
ini yang terakhir ya. Kalau misalnya nih ada wajib pajak yang nggak sempat datang ke KPP Pratama Medan Batisa ataupun KPP Pratama Medan Barat, bisa datang kemana aja lagi sih Bang? Ada pojok pajaknya nggak sih Bang dibuka oleh masing-masing KPP ini? Ya, kalau Medan Barat, pojok pajak kami ada di Daily Park. Ya, mall yang ada di Daily Park, kami ada di lantai bawah. Kalau Madya Medan itu ada di lantai 4 di Daily Park. Jadi Medan Barat punya pojok pajak ada di Mall Daily Park. Gitu. Oh, cuma satu ya? Cuma satu. Oh ya. Kalau di Medan Batisa itu ada 3. Ada 3 ya Bang? Tiga. Itu di Manhattan. Manhattan itu di lantai 1 gitu. Lantai 2. Lantai 2 ya. Nah, kemudian di Berstagi Supermarket. Oh, yang 3 Medan Fair. Medannya fair-fair aja. Fair aja. Itu Kalau nggak salah Medan Fair dekat eskalator tuh. Generator ya. Nah, dekat eskalator di Gedung Baru. Gedung Baru. Soalnya saya harus Mampir kemarin ya Bang? hari Minggu Belanja situ. lewat situ. Oh, nggak belanja ya berarti ya? Enggak sih. Oh, enggak ya. Cuma lewat, jadi saya lihat ada teman-teman berjaga di situ, Berjaga. ada wajib pajak juga yang sudah bertanya-tanya. Oke. Jadi kalau kawan pajak mau jalan-jalan sekalian, mau beli-beli baju, bisa mampir di mall-mall yang tadi udah disebutin ya Bang ya. Iya. Dan itu juga ada sarana online, baik itu WhatsApp ataupun pantengin terus Instagram KPP Pratama Medan Barat dan KPP Pratama Medan Batisa untuk menanyakan hal-hal yang mungkin masih bingung, masih ambigu ya Bang ya. Iya, masih ambigu. Karena jangka waktunya itu bentar lagi ternyata. 30 Juni. 30 Juni. Nih, dari Bang Anju sendiri ada nggak pesan yang mau disampaikan untuk wajib pajak KPP Pratama Medan Barat nih yang hari ini nonton? Ya. Bagi Bapak Ibu wajib pajak, saudara-saudari, adik-adik muda yang sudah memiliki NPWP dan memiliki harta, kami himbau dari KPP Pratama Medan Barat, mari manfaatkan program pengungkapan sukarela karena ada pajak penghasilan ya final yang harus disetor ke negara, dan mari kita dukung pembangunan negara karena semua uang perpajakan kita itu untuk pembangunan negara kita. Ya, sama dong maksudnya. Penting untuk kemampuan negara. Gitu. Ini kalau untuk Bang Tiar sendiri ada nggak yang mau disampaikan nih di luar Bang Anju tadi tentunya ya? Ya, kok misalnya kok dari aku sendiri ya, manfaatkanlah program ini karena sampai dengan 30 Juni tentunya tidak bisa kita ini kita bisa gunakan di program ini. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya dari program pengungkapan sukarela. Jangan lupa beritahukan apabila teman-teman pajak yang tadi mungkin belum ber-NPWP, tapi mungkin orang tuanya ini mungkin tidak belum melaporkan PPS-nya, silakan dilaporkan PPS tersebut sebelum tanggal 30 Juni pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya. Benar. Jadi untuk kawan pajak semua jangan lupa untuk program pengungkapan sukarela ini yang akan berakhir sebentar lagi ya, Iya, sampai 30. dengan 30 Juni 2022. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kurang jelas ataupun masih bingung, boleh datang langsung ke KPP Pratama Medan Barat ataupun ke KPP Pratama Medan Batisa untuk info lebih lanjut Ya. nih. Jadi sekian nih podcast kita kali ini, kita akan tutup. Dan jangan lupa kembali lagi ke acara podcast kita berikutnya di BTS Bintang Jangan lupa dan pantengin terus BTS Bincang Teks Seru. Bersama kita bersinar. Bersama Nata, Anju, dan Tia. Untuk mengakhiri acara saya ada pantun nih Bang. Pantun. Bilang saya cakep ya. Cakep. Itu kayak orang Betawi itu cakep. Masak air di tengah hutan. Cakep. Air dimasak oleh pria tampan. Cakep. PPS bukanlah beban, tapi PPS adalah kesempatan. Saya Nata pamit undur diri, sampai ketemu dan selamat beraktivitas. Oke, Ya, terima kasih. Terima kasih.